kenapa logistik? Sebenarnya kalau pertimbangan, ya kita tahu lah, industri logistik itu bisa dibilang ya industri yang cukup kuat ya. Dan secara background juga untuk logistik, angka pertumbuhannya tuh cukup seksi tuh Mas, dari tahun ke tahun. Kita ngerti ekspor impor, kita ngerti supply chain, kita ngerti masalah kepabeanan, tapi kalau kita nggak punya kliennya, nggak ada pasarnya, akan lebih susah untuk bertahan sih. Jadi hal utama yang saya bangun itu ya sebenarnya marketnya dulu ya, nih ya. Marketnya, client base-nya dulu, klien-klien yang mungkin akan jadi backbone untuk kita tuh ke depannya apa aja sih gitu. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Pak Azhar Malik atau akrab dipanggil Pak Adam, selaku CEO dari PT Millennial Solusi Internusia atau MSI Freight. Terima kasih Pak Adam sudah menerima tersebut Pak di kantornya Pak. Ya, terima kasih Mas telah bersedia datang ke kantor kita. Pak, menarik terkait profil dari MSI Freight ini, tapi sebelum itu mungkin bisa cerita nih Pak, perjalanan karir dari Pak Adam ini seperti apa Pak? Kalau karir background sebenarnya saya memang lama bekerja di konsolidator ya Mas. Yang backgroundnya kebanyakan handling kargo LCL, kontainer, ya ekspor impor lah. Itu saya sejak 2015. 2015? Iya, 2015 saya kerja berkarir sampai 2023 ya. Akhir kita resign. Akhirnya ya mencoba untuk buka sendiri ya, dan ya sampai sekarang alhamdulillah terus berkembang ya. Kita tetap mikirin kontribusi apa yang kita bisa kasih ke supply chain dan logistik. Artinya karir pertama memang di logistik ya Pak? Betul, karir pertama memang saya awali itu di perusahaan konsolidator Mas. Ini 2015 itu masih sebagai pegawai atau karyawan Pak? Betul. Sejak 2015 ya, kalau dipikir sekarang udah hampir 10 tahun di industri ini. Ya baru bilang sekarang masih banyak belajar juga sih. Yang menarik itu kan secara background pendidikan justru latar belakang pendidikan Pak Adam tidak ada sama sekali sangkut pautnya nih dengan logistik gitu ya. Betul. Justru komunikasi yang saya tahu. Betul. Kenapa logistik? Kenapa logistik? Sebenarnya kalau pertimbangan, ya kita tahu lah, industri logistik itu bisa dibilang ya industri yang cukup kuat ya. Dan secara background juga untuk logistik, angka pertumbuhannya tuh cukup seksi tuh Mas, dari tahun ke tahun. Nah sekarang kita kenapa pilih logistik juga ya karena kebetulan aja di awal saya kerjanya tuh juga di industri logistik, dan setelah saya pelajari oh ternyata logistik itu cukup vital ya di banyak industri gitu. Semuanya butuh pengiriman pasti, supply chain tuh ada dimanapun kan. Gitu sih Mas. Oke, jadi pengalaman awal berkarir 2015 sebagai pegawai itu 3 tahun Pak atau 4 tahun? Sebagai pegawai sebenarnya saya mulai dari level paling bawah sih Mas. Saya mulai dari level paling bawah, naik terus ya sekarang ya sampai jadi GM ya. Mungkin di usia yang cukup terbilang muda tuh, yang rasa bisa untuk ngembangin, explore diri lagi potensi. Ya setelah saya belajar mimpin sih. Oke. Boleh tahu Pak, ketika menjadi GM itu di usia berapa Pak? Saya jadi branch manager itu jadi atasan di 2018 atau 19 ya. Mungkin usia saya 21 tahun ya. Oh, 21 tahun mungkin ya. Oke. Atau 22 lah. Itu saya sudah jadi branch manager gitu.
ya masih cukup muda sih, dan ya itu juga salah satu buat saya kesempatan yang cukup berharga ya saya bisa dapatkan. Ya, dan juga banyak terima kasih sama tempat ya saya bekerja sebelumnya gitu, karena ya dapat kesempatan itu gitu. Dan dari sana ya mulai coba berpikir ternyata seru juga ya untuk bisa ngembangin sesuatu dari nol. Karena waktu itu saya jadi manajer pertama, saya buka cabang juga, buka cabang baru dari nol, orang-orangnya juga baru, pilihan saya semua. Ya jadi saya ngerasain banget gimana sebenarnya kurang lebih sebagai orang yang punya tanggung jawab terhadap satu perusahaan cabang, ya mulai dari costingnya, overhead, sampai ya perusahaan itu atau cabang itu bisa perform dan menghasilkan kontribusi ya ke kantor gitu. Makanya ya belajar dari sana, akhirnya saya pikir harusnya bisa sih kalau saya tuh sendiri gitu. Bisa dikatakan waktu itu merintis di konteks area tersebut ya Pak? Betul. Oke. Dengan menjabat sebagai GM di usia 21 Pak, challenging-nya Pak waktu itu? Challenging-nya utamanya pasti di umur sih Mas. Karena dengan umur yang ya cukup terbilang muda, pasti kan orang juga bakal ngelihat ya. Ya ini tuh bisa beneran dipercaya nggak sih? Apalagi masih muda gitu, dan harus mimpin mungkin orang yang umurnya di atas jauh lebih tua dari saya. Dan gitu. waktu itu memang ada tim yang iya ada. Tapi ya kalau untuk awal-awal sih ya, karena saya maunya juga yang masih muda gitu. Pun di sini pun banyak ya umurnya yang nggak jauh dari saya gitu. Ya saya masih punya banyak fleksibilitas, tapi ya berjalannya waktu ada beberapa yang memang ya lebih jauh lah umurnya dari saya gitu. Oke. Sampai akhirnya terpikir untuk membuat perusahaan itu saat masih jadi GM juga atau seperti apa? Sebenarnya kalau lihat kesempatan buka sendiri, saya melihat mulai berpikir tuh setelah saya tuh ngerasa saya mampu gitu, untuk ngejalanin sebuah usaha sendiri, apalagi saya udah tahu bidangnya gitu kan. Dan berjalannya waktu gitu, saya ngelihat kesempatan yang mungkin perusahaan saya ini nggak bisa ambil gitu. Gitu. Karena ya mungkin fokusnya berbeda lah. Akhirnya saya pikir ada kesempatan project. Iya betul, ada kesempatan project yang fokusnya mungkin perusahaan nggak di situ. Akhirnya saya pikir ya harusnya hal kayak gini kita bisa tampung gitu. Karena background saya itu kan marketing sebenarnya. Kalau tadi dibilang backgroundnya sebenarnya bukan dari logistik, justru komunikasi ya. S1, S2 juga komunikasi bisnis gitu kan. Background saya marketing, ya saya hobi saya kan jaga relasi sama orang gitu, ngebangun relasi sama ya orang-orang yang memang kedepannya tuh kita butuhkan. Jadi ya sementara kita nggak bisa ambil, ya saya tetap jaga relasi. Ya mungkin di dunia supply chain atau ekspor-impor ini kan yang kita butuhkan paling penting itu kan knowledge ya Mas. Dan peraturan tuh selalu berubah. Ya ya saya hadir di situ mungkin awalnya hanya memberikan sebatas konsultasi lah, apa yang dia perlukan gitu, apa yang mungkin industri baru nih, ketika kita ini kan ekspor impor, fungsi utamanya adalah support ya Mas, support dari bisnis-bisnis yang emang membutuhkan supply chain kan, butuh transportasi gitu. Dan di dalamnya ada regulasi, ada peraturan, ada proses kepabeanan yang orang mungkin yang mau jualan tuh ya fokusnya mereka ke jualannya aja. Masalah legalitas segala macam impor bisa nyerahin ke kita. Awalnya sih ya kita ngasih konsultasi ke sana, dan ya karena mungkin cocok ya omongan saya bisa didengar sama dia, ya mulai mikir ya kenapa nggak saya aja yang handle gitu. Nah di situ ya mungkin caranya saya mulai masuk, oh ya udah gitu, kita coba ngumpulin orang-orang, klien-klien yang emang bisa kita bawa ke perusahaan yang emang nanti kita akan buat nih untuk khusus ya let's say ngomongin project,
develop sesuatu yang baru gitu. Bukan cuman bahas konsolidasinya aja tuh. Yang biasanya orang common ya nyebutnya LCL shipment lah gitu. Pada akhirnya 2019 itu momentum untuk Pak Adam untuk memberanikan diri ya untuk mendirikan MSI ya. Betul. Walaupun ya untuk proses bisa keluarnya itu memang nggak gampang sih. Karena ya bagaimanapun saya posisinya strategis tuh. Pasti nggak ya perusahaan juga untuk ngelepas pasti bakal mikir berkali-kali. Sempat ada drama waktu itu. Ya biasalah Mas, kalau kayak gitu ketika kita mau coba buka sendiri ya pasti dengan segala resikonya kita udah harus bisa terima lah. Karena kan ya industrinya juga kurang lebih nggak jauh beda ya. Dan ketika itu sudah mempersiapkan semua ya, masih modal awalnya juga timnya sudah mempersiapkan semua ya. Betul. Kita mempersiapkan juga sih untuk terutama yang paling penting pasarnya ya Pak. Karena kalau misalnya gini, kita pinter di satu hal nih, kita ngerti ekspor impor, kita ngerti supply chain, kita ngerti masalah kepabeanan, tapi kalau kita nggak punya kliennya, nggak ada pasarnya, akan lebih susah untuk bertahan sih. Jadi hal utama yang saya bangun itu ya sebenarnya marketnya dulu nih ya. Marketnya, client base-nya dulu, klien-klien yang mungkin akan jadi backbone untuk kita tuh kedepannya apa aja sih gitu. Itu dulu sih yang harus dimantepin. Karena sampai sekarang kita nggak ada investor ya, kita masih jalan sendiri gitu. Boleh tahu gambaran di tahun pertama MS seperti apa Pak? Project awal yang ditangani, jumlah tim awalnya berapa gitu? Kalau dari awal sebenarnya kita tuh benar-benar start small sih untuk bisa sampai di sini ya. Waktu itu mungkin mulai dengan 5-6 orang timnya, dan ya beberapa project waktu itu yang kita handle. Kita sempat handle brand-brand ya makanan minuman juga yang waktu itu lagi happening kayak boba gitu ya. Minum-minuman boba gitu sempat happening, kita sempat urusin BPOM-nya juga sampai ya distribusi ke toko gitu. Itu kita sempat handle sih. Jadi di tahun pertama itu secara grow-nya seperti apa? Kalau grow, karena background kita juga kebanyakan customer-nya lebih ke konsolidasi ya kita background-nya pasti awalnya juga punya basic bahwa customer itu sih konsolidator ya. LCL itu kita tetap ambil, sambil kita juga cari project-project yang memang menurut kita nih ini kita seksi lah untuk diambil gitu. Gitu. Awalnya tetap dari base customer LCL sih pasti, LCR, L-freight gitu ya, full container. Ya standar tipikalnya forwarding lah. Gitu. Dan itu di 2019 itu sudah profit berapa layanan Pak? Kalau di 2019 sebenarnya kita tuh secara layanan kita waktu itu bagi jadi kurang lebih 5 atau 6 ya. Ada LCL, ada full container, ada air freight gitu kan. Terus kita ada custom clearance juga. Itu sudah 6 layanan berarti ya di tahun sudah 6 layanan. Cuman kan kalau bisa dibilang kita nggak timnya juga apapun kerjanya masih dikerjain kan, nggak yang bagi-bagi. Ada yang ngerjain LCL, full container khusus, ada yang submit manifest sendiri gitu. Waktu itu masih bener-bener ya kalau bisa mengoptimalkan jumlah tim ya. Betul. Efisiensi penting mas di awal. Betul. Ini tergolong di tahun ke-6 Pak ya. Berarti artinya milestone-nya pasti tiap tahun berbeda. Mungkin dikasih gambarannya. Betul. Nah, kalau kebetulan kalau ngomongin efektivitas kita sebenarnya sekarang masih tahun ketiga sih mas. Karena 2019 established, tapi ya karena satu dan lain hal kita baru bisa fokusin di 2023 gitu. 2023 di bulan Maret gitu ya. Milestone-nya sih waktu itu kita pertama untuk survive dulu tuh ya, kita ngebentuk branding dulu bahwa kita tuh adalah perusahaan konsolidator gitu. Karena banyak juga orang-orang yang mungkin butuh
ekspor impor direct client gitu ya, yang sebenarnya nggak tahu perbedaan antara forwarding sama konsolidator tuh. Kalau forwarding kan ya dia bisa jalanin shipment apapun, bisa urus clearance, tapi sebenarnya boxnya tuh dia nggak punya sendiri gitu. Nah kalau kita ngebentuk gimana caranya tuh ya kita punya box sendiri yang memang tiap minggu kita jalanin dari berbagai macam negara sih gitu. Itu yang awal-awal kita mau bentuk, ya sampai sekarang kita juga masih usahain itu sih. Gimana caranya jadi salah satu dikenal ya sebagai konsolidator yang memang punya servis yang lengkap di Indonesia gitu. Awalnya itu sih Mas. Kalau untuk review bisnis di tahun terakhir Pak, di 2024 ini secara pendapatan dan volume logistik yang ditangani seperti apa? Iya. Di 2024 ya? 2024 ya. Kalau 2024 sebenarnya kita naiknya cukup signifikan ya, karena dari tahun ke tahun peningkatan omset kita tuh di atas 100%. Gitu. Itu average setiap tahun Pak ya? Average setiap tahun gitu. Itu combine dari segala macam shipment, project juga. Ya, kita nggak bisa bilang ini besar sih, tapi dari 2023 naiknya ke 2024 konsisten 100%. Ya di tahun ini juga 2025 target kita juga ya harusnya di 100%, dan menurut kita itu masih bisa dikejar lah gitu. Ya karena kita kan juga lihat beberapa traffic, tren market kita belakangan juga meningkat gitu. Dengan ya industri yang memang kita juga udah tentukan gitu ya, mana yang akan kita fokuskan. Jadi angka tahun ini ya alhamdulillahnya masih sesuai perkiraan sih Mas sampai sekarang. Gitu. Boleh tahu gambaran omsetnya Pak? Kalau omset dari tahun ke tahun? Tahun ke tahun ya, 2023 tuh kita di angka 11 ya. 11 miliar sampai 11 ya. 2024 tuh naiknya ke 25 gitu. 2025 target kita nih 50 sih. Dan di tahun ini target 50 miliar. 50 miliar target kita. Ya mungkin tahun selanjutnya ya mudah-mudahan bisa naiknya 100% lagi sih. Tapi ya kalau kita lihat untuk bisa dapat ke sana, ngejar ke sana ya kita butuh satu gebrakan sih. Supaya ya kalau sekarang kita mungkin satu office aja kita bisa mikirin untuk kembangin cabang, mungkin beberapa kota, atau mungkin kita mikir jadi buka let's say PPJK sendiri gitu ya. Itu kita akan consider ke arah sana sih. Gitu. Per hari ini artinya dari MSC sendiri sudah berkembang secara layanan udah 8 ya Pak? Betul, betul. Karena kita sekarang juga fokus di project ya, project shipment, dan kita juga ngerjain dari sisi konsultasi ya. Itu kita juga kasih untuk klien-klien kita yang sebenarnya butuh informasi lebih lanjut tuh tentang ya tata cara impor kendaraan, dokumennya apa aja, mungkin kayak ngurus homologasi, atau yang dibutuhin tuh biasanya SUP SRUT gitu kan. Itu kita juga ya harus bisa lah, bisa beradaptasi karena kebutuhannya ada. Dari 8 layanan tersebut, kontribusi terhadap pendapatan perusahaan Pak, dan mungkin masing-masing proporsinya seperti apa? Kalau sekarang sebenarnya tahun ini ya Mas, bisa saya bilang paling besar kontribusinya project sih. Project, betul. Setelah itu mungkin baru dari LCL ya, air freight, full container gitu. Dan ya paling besar itu berapa persen? Maksudnya project itu mungkin 50% bisa 50% sendiri ya. Iya, dia dari kita dapat streamnya dari project gitu. Nah, untuk segmen industrinya kecenderungannya seperti apa Pak? Lebih ke mana nih? FMCG kah, otomotif kah, atau yang? Kalau untuk project sekarang kita kebanyakan sebenarnya otomotif sih Mas. Otomotif. Itu kebetulan EV kan sekarang lagi seksi banget ya. Ya, jadi kita juga manfaatin riding the wave lah untuk ya jadi perusahaan yang dikenal yang bisa ngurusin A to Z-nya masalah impor, legalitas, sampai pengurusan dokumen kendaraan listrik gitu ya. Itu juga jadi salah satu concern kita sekarang. Kita pengen dikenal juga di sana, yang ngebentuk niche-niche baru lah,
pangsa pasar yang memang menurut kita oke, masih bisa kita maksimalin. Dan ya ada beberapa lagi sih yang kita mau coba bentuk gitu, citranya gitu di masyarakat kita dikenal sebagai apa gitu. Cuman ya kita akan lihat juga sih, karena ya sekarang tuh kan digital juga cukup lumayan penting ya untuk kontribusinya supaya dikenal gitu. Gitu sih Mas. Sejak kapan Pak untuk permintaan di segmen industri otomotif ini Pak? Sebenarnya banyaknya tuh dari tahun lalu sih Mas. Dari tahun lalu? Dari tahun lalu kita udah mulai mikirin ke arah sana. Dan juga kita lihat secara regulasi kan EV juga didukung ya. Dan kita tahu banyak brand-brand luar yang masuk ke sini, itu kan juga jadi kesempatan yang bisa kita manfaatin. Dan ke depan harusnya akan lebih banyak lagi sih kesempatan untuk kendaraan-kendaraan atau brand-brand luar tuh masuk ya ke Indonesia. Artinya dari MSI ini untuk handling impor dari produk otomotif ini secara end to end ya Pak? Maksudnya dari pihak cargo owner sendiri, pemilik barang ini terima jadi sampai mungkin kendaraannya siap jual itu atau seperti apa? Betul. Sebenarnya kita juga bisa melakukan itu sih. Kita bisa ngerjain mulai dari pick up barang, ngurusin pengiriman, shipping, dimana kalau unit-unit kendaraan ini kan kirimnya pakai kapal ro-ro ya Mas. Kapal khusus kendaraan gitu. Dan ya nggak semua mungkin forwarding punya akses ke sana sih. Jadi kita sekarang juga ya itu jadi salah satu partner strategis kita lah. Dan ngurusin legalitas impor Indonesia, kebutuhan surat-surat kendaraan gitu ya, sampai surat izin teknis gitu kan. Itu kita juga bisa bantu urusin, dan pembuatan BPKB tuh. Gitu. Apakah itu menjadi value added atau strength-nya dari MSI? Pasti, karena kalau yang kita tahu ya, orang yang bisa nyediain layanan itu end to end ya, mungkin nggak banyak ya, yang memang benar-benar fokus ya dan emang bisa gitu. Dalam artian ya punya pengalaman ngerjain itu gitu. Ya mungkin niche banget sih itu Mas. Makanya kita ngerasa ya cukup pede lah kalau kita brandingin ini juga sebagai salah satu ya value kita gitu. Sebenarnya dengan MSI menyediakan layanan end to end itu apakah menjadi benefit tersendiri bagi cargo owner? Maksudnya bisa reduce cost kah atau seperti apa? Sebenarnya itu udah pasti secara komunikasi dan resiko ya. Dia cukup ke satu pintu aja kan. Jadi nggak perlu ketika dia forwarder yang ngurusin kargonya untuk impor, terus dia biasanya butuh, let's say, konsultan lagi untuk ngurusin kendaraan, atau mungkin butuh biro jasa untuk ngurusin BPKB gitu. Itu kan cukup secara komunikasinya aja udah cukup banyak yang harus ya otomatis pasti ada variable cost tambahan ya. Betul. Kalau di kita kan let's say kalau A to Z mungkin secara harganya jadi lebih mahal, tapi kalau dia bandingin compare item cost to cost, sebenarnya bisa jadi lebih murah karena kita bisa ya contoh subsidi silang nih, yang dari sini kita mungkin nggak dapatnya banyak gitu, ya kita bisa kasih ya udah deh kita nego di freight gitu, itu kita bisa harusnya bisa jadi lebih murah sih, dan secara resiko juga klien bisa lebih terukur tuh. Kadang-kadang resiko yang klien nggak tahu tuh ketika ngurusnya impor ya, dokumen itu kan dari awal sampai akhir tuh harus sama Mas, ya kan, dan bukan cuma itu, validitasnya juga harus diperhatikan. Karena untuk misalkan kita ada mau buka brand baru ya di sini, dia mau coba impor, let's say pertama 1000 unit nih kendaraan. Ketika mau impor 1000 unit ini kan semua legalitas udah harus dipastikan dari awal sudah selesai kan. Nah sementara kalau dipisah-pisah handlingnya ya, ketika dia mau impor yang handle si forwarding, ternyata ada dokumen yang dibutuhkan misalkan dari biro jasa untuk bikin SNK atau BPKB, yang sebenarnya yang ngurusin ada sangkut pautnya sama si forwarding. Contohnya misalkan form A ya, form A tuh dari Korlantas gitu, dan misalkan itu tidak dikomunikasikan dengan baik antara perusahaan dan
vendornya masing-masing karena dipisah. Itu bisa jadi salah satu kerugian juga sih buat klien karena entah dari waktu atau mungkin kesalahan dokumen yang nggak dicek gitu. Artinya benefit yang didapat oleh klien selain dari reduce cost bisa untuk meminimalisir resiko ya. Betul. Itu kita pastikan sih karena kita A to Z kita pastikan semuanya aman dari sisi kita kan. Gitu. Tapi sebenarnya challengingnya untuk handling di sektor industri otomotif seperti apa sih, Pak? Cukup challenging ya karena banyak part atau banyak pihak yang harus kita jalin kerjasamanya tuh, mulai dari ship owner, terminal gitu kan, terus sampai ke kepolisian gitu kan, dishub. Atau bahkan sampai yang paling akhir tuh ya misalkan kita harus kirim unitnya itu ke site gitu, yang dimana site-nya atau mungkin tujuan akhirnya itu butuh handling khusus lagi. Dari impor misalkan pakai Roro ke destinasi atau ke site-nya kita harus ganti pakai LCT unitnya gitu. Itu kan banyak pihak yang harus kita pastikan bahwa ya bisa bekerja sama dengan baik gitu dengan itu cukup kompleks sebenarnya untuk kerjaan proyek. Dengan kompleksitas tersebut, apakah dari MSI kesulitan menentukan cost-nya, Pak? Sebenarnya enggak sih, karena biasanya kita akan memisahkan nih. Kalau secara cost kan ya memang impor tuh banyak yang biaya kita sebut at cost ya. Contohnya misalkan biaya storage gitu kan, atau biaya penumpukan gitu. Itu kita tapi udah dari awal udah kita informasikan. Sudah dikomunikasikan di awal. Kira-kira biaya segini. Karena pada akhirnya juga kita akan menekan biaya tersebut sih. Karena biasanya kalau project itu kan kita talangin semua di depan tuh Mas. Kita akan nagih setelah biasanya delivery gitu ya. Nah itu pasti akan kita pastikan itu biayanya tidak semahal itu sih. Karena kalau makin besar biayanya juga ya kita harus nalangin costnya lebih tinggi kan, gitu. Kata kuncinya di transparansi di awal itu. Betul, transparansi di awal dan secara quote juga kita membagi jadi beberapa penawaran biasanya. Contoh misalkan impor, itu kita akan masukin ke biaya impor sendiri tuh. Misalkan ada pengiriman domestiknya lagi, itu kita akan pisahin. Jadi pengiriman domestik kalau impor udah selesai, ya udah kita akan pisahkan. Nah kemudian customer bisa mungkin bisa di closing dulu tuh untuk yang tagihan impornya gitu. Kita submit dulu tagihannya, baru kita lanjutin untuk yang domestik gitu. Ya sambil berjalan lah gitu Mas. Pak, dengan sekarang MSI dominan untuk menangani proyek dan sektor industri yang di tangannya dominan adalah otomotif. Secara positioning sendiri, MSI sendiri memilih untuk dikenal sebagai MSI yang spesialis apa nih Pak? Sebenarnya kita juga punya beberapa segmentasi pasar sih Mas yang mau kita bentuk. Nah, contoh proyek otomotif itu sebenarnya salah satu niche aja yang kita bentuk dan kita lihat memang peluangnya ada gitu. Nah, dari kita sendiri sebenarnya kita mau dikenal tuh ya sebagai konsolidator juga sih. Karena memang ya spiritnya kita itu di awal memang sebagai konsolidator. Itu menjadi core awal Pak ya? Betul, itu jadi core awal. Tentu kita nggak mau melupain ya klien-klien kita yang memang juga loyal sama kita di industri itu sih. Dengan sekarang artinya secara notabene sebagai perusahaan forwarding, full semua layanan dilakukan non-aset Pak? Sorry, gimana Mas? Dengan sekarang dari 8 layanan tersebut itu semua menggunakan vendor ya, non-aset? Kalau sekarang sebenarnya secara vendor kita nggak bisa bilang semua itu vendor sih, tapi ada beberapa memang yang kita tuh bisa sendiri ya. Contoh misalkan untuk impor gitu kan. Untuk impor kita pasti punya rekanan gitu ya, pelayaran gitu. Memang kalau untuk unit dan fasilitas tuh kita nggak fokusnya ke arah sana sih Mas. Cuman ya tadi kalau ngomongin vendor, kita sebenarnya ngebagi sekarang tuh ada 6 vendor prioritas kita yang sebenarnya kita harus
jaga tuh sebagai forwarding tuh. Salah satunya ya ke agentan, terus ya pelayaran gitu ya, atau shipping line atau airline, terus juga mulai dari PPJK, terus PBM, warehousing sama tracking. Nah ini 6 vendor ini yang kunci utama di bisnis kita harus jaga sih sebagai kita forwarding, itu harus punya jagoannya tuh di 6-6-nya. Sambil nanti mungkin kalau kita udah mulai pede ya, punya kemampuan yang cukup besar di salah satu dari 6 gitu ya, kita mulai mungkin buka satu-satu gitu. Artinya ya yang tadinya vendor, ya kita mulai akuisisi. Ini juga ya strategi ini kita akan terapkan sih ke depan gitu. Mungkin akan ada vendor yang oke dengan kita mau tawarin kerjasama yang bentuknya tuh ke depan mungkin ya kita akan join di mereka juga, atau mungkin kita akuisisi gitu. Itu ke depan kita akan mikir seperti itu sih. Ya kalau akuisisi atau merger itu jadi salah satu yang mendukung kita mendapatkan cuan lebih besar atau mungkin kredibilitas ya kenapa enggak gitu kan, selama kedua belah pihak merasa saling diuntungkan gitu kan. Itu mungkin pelan-pelan akan ke sana sih. Mungkin nanti ya kita akan mikir, oke, kita akan punya gudang sendiri gitu. Kita akan punya mungkin unit sendiri gitu. Kita akan arahnya ke sana sih. Cuman balik lagi masalah tadi ya, secara perhitungan bisnis kita pasti akan lakukan ya kalau itu menguntungkan kan. Tapi kalau cuman ngerepotin doang ya buat apa gitu kan. Kita harus repot-repot punya unit, punya gudang gitu. Yang sebenarnya kalau kita kerja sama vendor, kita bisa happy-happy aja, ya kenapa enggak gitu kan. Gitu sih Mas. Nah, untuk memaintain vendor ini kan tidak mudah juga ya Pak ya? Betul. Dan betul. Untuk kriterianya sendiri juga pasti MSI punya kriteria khusus. Betul. Apa biasanya kriterianya? Kalau vendor pasti kita cari yang emang ahli di bidangnya tuh Mas, yang utama gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu, oke, PPJK kita butuh vendor yang emang ya benar-benar ahli di bidang PPJK, dan biasanya pembendaharaan vendor itu kita pegang di sini namanya dari tim pricing ya. Pricing itu akan ngolah semua harga, harga apapun yang kita butuhkan, dan vendornya itu akan dibendaharakan tuh sama dia, dan akan di trial gitu. Sistemnya nanti kita, kalau kita udah pernah coba nih vendor ini, kalau dia bagus, lama-lama kita naikin dia jadi prioritas gitu. Dan nggak boleh ya, perusahaan tuh nggak boleh punya satu vendor aja sih. Minimal tuh bisa 2 atau 3 ya, supaya kita bisa bandingin mulai dari harga itu kan, secara service juga. Yang paling penting kalau di dunia ekspor impor forwarding ini, masalah kecepatan dan kesesuaian dokumen Mas. Itu juga penting, karena ya kita nggak bisa nagih tuh kalau itu ada yang salah atau nggak lengkap gitu. Servisnya oke, harganya oke, tapi ngirim tagihannya lama, dokumennya salah-salah, itu jadi catatan juga tuh buat kita sebagai forwarding nyari vendor gitu. Dan saya rasa itu juga banyak klien-klien kita juga ngerasa itu tuh hal yang penting sih. Jadi ya kita pasti bakal aware gitu. Gitu Mas. Dari 50% yang service atau revenue yang didapat dari service project ya Pak, itu vendor mana saja yang banyak terlibat? Kalau dari project tadi tuh Mas, yang paling penting adalah ship owner ya. Ship owner tuh ya pemilik kapal, ya kan, atau ke agenannya gitu. Itu penting karena kalau kita nggak langsung nanya ke pemilik kapal, khususnya kapal Ro-Ro ya, itu harganya bisa jadi lebih mahal sih. Akan jauh lebih mahal tuh harganya. Yang kedua, masalah fleksibilitas schedule juga. Kalau kita nggak ada kenalan, itu mungkin akan lebih schedule tuh lebih susah kita dapatkan lah gitu. Jadi ada kepastian juga. Betul. Dan biasanya kalau project itu Mas, kita harus pegang dari sumbernya sih. Kalau kita nggak pegang sumbernya, atau bahkan kita salah minta harga aja, permintaannya tuh bisa kemana-mana. Dan itu bisa bikin harga naik sih. Nah, makanya kalau ngomong project, ya kita mesti bener-bener apik lah tuh handle. Jangan sampai informasi tersebar luas, orang bisa banyak yang nanya, harga jadi rugi, semuanya jadi
ya terbebani juga, klien terbebani karena harga yang semakin tinggi di pasar. Dan ya kita juga mungkin karena cost-nya jadi tinggi ya kita juga harus mengeluarkan biaya yang besar di depan untuk ya bayar di depan kan kita modalin dulu kan gitu. Termasuk tracking juga bagian dari untuk project ini. Betul. Beberapa sih sebenarnya kalau untuk pengiriman unit ya, mostly sih sebenarnya kita ada yang dikirim tuh on route sih mas. Jadi on route itu nggak butuh tracking kecuali mungkin yang permintaan khusus nih harus kirimnya harus pakai unit lagi. Kita harus nyiapin let's say pengecualian mungkin kayak alat berat mungkin Pak ya. Betul, itu mungkin harus off road ya, artinya naik ke mobil lagi gitu. Tapi mostly sekarang ya pasti on road sih. Kita saranin kalau bisa on road, mending on road karena itu akan motong cost-nya tuh banyak banget. Contoh misalkan kalau kita impor kendaraan maunya off road gitu ya, berarti kan kita harus nyiapin unit trackingnya lagi dari negara asal gitu kan. Terus unloadingnya lagi, di sini juga ada loading, unloading dan pengirimannya lagi itu costing banget gitu. Tapi balik lagi preferensi masing-masing customer sesuai kebutuhan ya. Kalau kita sih ya menyediakan gitu. Sampai menggandeng berapa perusahaan tracking Pak? Kalau sekarang vendor tracking itu kita kurang lebih ada 5 lah ya. 5 tapi yang ya prioritas 1-2 vendor lah gitu. Oke. Dengan ketersediaan armada bisa sampai berapa Pak untuk 5 perusahaan? Kalau 5 sebenarnya lihat kebutuhan ya Mas. Kita tuh paling sekarang sebulan untuk tracking trailer ya. Trailer tuh paling kita butuhnya 100 lah, 150. 150? Trip ya? Trip per bulan. Per bulan. Kalau CDE, CDD kayak gitu ya combine mungkin sekitaran 100 juga lah ya. Dan itu kan kebanyakan dipakai untuk kalau CDE, CDD gitu ya. Kebanyakan yang LCL kan. Setelah proses clearance selesai, kita akan kirim ke klien. Itu biasanya unitnya CDD sih. Gitu. Kalau trailer biasanya yang kita pakai tuh yang simpan FCL gitu ya. FCL kita biasa pakai trailer dan karena kita banyakkan customernya juga direct, itu kita end to end sih. Jadi kita kirim juga proses custom kirim ke pabrik gitu sampai mereka terima. Oke. Gitu, Pak sebagai MSI Freight ini sebagai perusahaan yang dominan ekspor impor itu secara jaringan globalnya seperti apa Pak? Bisa mengcover sampai mana saja? Sebenarnya kalau untuk jaringan global itu kita sekarang sudah join ke 2 organisasi ya. Yang pertama tuh Neptune, yang kedua JC Trans. Nah kalau Neptune ini memang khusus untuk pemain konsol lah. Mereka yang buka konsol sendiri dan kargonya banyak LCL tuh pasti bakal join Neptune. Dan kalau ngomong seberapa luas, Neptune tuh udah worldwide sih, seluruh dunia. Gitu. Kalau untuk JC Trans dia sebenarnya lebih besar karena segala jenis forwarding tuh bisa masuk sesuai spesifikasinya. Dia mau fokus kemana? Mereka membedakan juga sih. Kalau mau fokus di general cargo, entah fokus di project, entah fokus di air freight gitu, atau fokus di dangerous cargo tuh mereka ada dan secara member lebih banyak jumlahnya. Ya itu worldwide juga sih mas. Jadi dari manapun klien kita butuh inquiry harga, ex-work gitu ya, atau DDU, DDP, anytime kita bisa quote. Gitu. Kalau untuk kebutuhan domestik, apakah juga meng-cover Pak? Kalau domestik sebenarnya kita saat ini ya mas, memang kebanyakan diminta sama klien kita yang biasanya butuh delivery ke daerah aja sih, gitu. Jadi kita nggak fokus, kita mau emang jual domestik. Kalau ada permintaan. Betul, pelengkap aja sih. Ini ada diminta sekalian nih kirimnya misalkan ke daerah, pabriknya adanya di daerah, ya itu kita akan sediakan gitu. Pak, yang menarik yang saya baca dari profile dari MSI Freight ini kan di value added nih yang dicantumkan itu kan harga yang kompetitif lah ya Pak ya. Itu perwujudannya seperti apa? Nah, sebenarnya kalau harga kompetitif ini perwujudannya lebih ke contoh misalkan Mas kirim LCL gitu ya. Kenapa kita mau jadi konsolidator? Karena
konsolidator itu kan core ya, di mana kita buka box sendiri, artinya kita nggak beli sama orang lain nih mas, itu kan, jadi tangan pertama. Nah, ketika kita tangan pertama, kita kan cost-nya kita yang atur, gitu kan. Nah, salah satu yang kita bisa pastikan ya mengenai harga itu segmen, kalau segmennya itu LCL sih, LCL laut, karena kita buka konsol sendiri, kita bisa yakin itu lebih kompetitif daripada forwarding yang mungkin nggak main konsol ya. Itu kelebihan kita sih untuk kompetitif ya. Kadang-kadang kalau ngomong kompetitif, ya kalau ngomong di project ya mas, yang resikonya lebih besar, ya kadang kompetitif bukan dilihat dari harga aja sih. Sebagaimana kita sebagai vendor bisa menjamin keamanan dan bisa komitmen gitu ya, secara lead time waktu. Karena kalau ngomong project, kita ngirim kargo dalam jumlah besar, kesalahan waktu 1 hari itu aja ya, ngomong storage itu udah berapa gitu kan. Betul. Gitu. Ya itu salah satu competitive advantage yang bisa kita kasih ke klien juga sih. Dan salah satu value yang lainnya yang saya baca itu kan MSI ini siap untuk menjawab semua permasalahan customer selama 24 jam gitu. Betul. Itu seperti apa Pak juga perwujudannya? Nah kalau sekarang sebenarnya mas, karena kita tuh manfaatin AI juga ya, dan kita juga lagi mencoba membangun sistem yang terintegrasi nih mas. Jadi salah satu perwujudannya tuh sekarang ya, kalau misalkan let's say mau tanya harga gitu atau mau tanya schedule, itu kita pasti admin kita akan respons gitu. Tapi kadang-kadang tidak 9 to 5 gitu ya? Nggak 9 to 5, betul. Kapanpun, Sabtu, Minggu itu pasti akan dibalas. Minta schedule, minta harga. 24 jam 7 hari. Betul, 24 jam 7 hari itu kita akan respon gitu. Kalau secara komunikasi sendiri, email atau WA tuh sebenarnya WA lah ya. Sekarang kan banyak. Kita bisnisnya tuh WhatsApp bisnis gitu. Itu 1 jam sih, itu harus dibales gitu. Ya kalau email biasanya itu bisa lebih lama sih, mungkin sekitar 2 jam itu baru direspon gitu. Karena kadang-kadang kan kalau email balesnya lebih banyak, butuh waktu tuh. Betul. Gitu. Dan integrasi tadi sebenarnya nantinya kita juga akan ngebangun sebuah data center yang dimana customer kita tuh juga bisa trace and track di situ sih melalui website gitu ya. Nah sekarang ya kita lagi proses migrasi nih mas, supaya semua kebutuhan proses bisnis kita tuh sudah digital sih. Gitu. Oke. Berarti ya bentuk customer service 24 jam itu bentuk salah satu digitalisasi bisnis yang dilakukan MSI ya Pak? Iya betul. Karena sekarang ya kita tahu ya orang bisa pakai handphone kapan aja kan, kapanpun dia butuh, ya dia pasti akan langsung nanya gitu. Kalau nunggu besok mungkin saya sendiri tipikal yang tanya deh sekarang, kalau nunggu besok mungkin lupa gitu kan. Ya itu nggak ada masalah juga sih, kita bakal tampung, entah itu melalui email, telepon, WhatsApp gitu ya. Itu kita akan respon secara cepat. Cuma ya balik lagi mas, kalau proses kepabeanan gitu kan, tahu sendiri lah, ada jam kerjanya ya. Biasanya kalau untuk proses kepabeanan atau mungkin proses pengeluaran barang itu kita akan sesuaikan sama jam operasional gudang atau mungkin sarana atau fasilitas lain yang ada office hour-nya gitu kan. Dalam konteks tertentu tidak semua proses bisnis bisa digitalisasi. Betul. Nggak semuanya bisa kita digitalisasi untuk sekarang ya. Apalagi yang di luar kendali dari MSI. Iya, itu betul. Betul. Itu jadi salah satu ya pelan-pelan kita jadi PR kita juga sebenarnya. Yang tadi saya sebut 6 posisi vendor utama nih, gimana kita bisa nanti pelan-pelan ya kalau bisa kita milikin sendiri gitu. Itu salah satu tujuan ya ketika bisnis sudah mulai settle lah ya, pasti kan mau mikir pengembangan juga. Tapi ke depan apalagi proses bisnis yang akan dilakukan digitalisasi untuk mempercepat service? Digitalisasi ya kalau sekarang sebenarnya mulai dari permintaan schedule mas, schedule kalau yang LCL gitu ya, kita setiap bulan tuh upload tuh di website kita, jadi klien-klien bisa akses dari sana. Terus selain itu juga mungkin digitalisasi yang lain lebih ke komunikasinya sih mas, gitu. Sekarang kan kita melalui email, gitu. Kalau ke eksternal ya, kita bisa telepon juga. Nah, kalau di internal sekarang semua divisi itu kita sudah semuanya by system
gitu. Oke. Jadi ya itu juga harusnya harapannya bisa memberikan servis yang lebih baik lah ya ke klien, karena semuanya sudah digitalisasi, nggak perlu orang double submit lagi gitu ya. Mungkin yang masih belum bisa optimal ketika di lapangan kali ya Pak? Tidak semua bisa digitalisasi ya? Betul. Di lapangan ya pasti ya butuh manpower ya Mas. Dan ya kadang-kadang kita tahu lah, namanya transportasi atau supply chain, kendalanya ada aja Mas. Entah ya kendala teknis, kendala regulasi, atau kendala yang kita nggak perkirain tuh kayak entah macet lah. Pernah sempat kita kendala teknis yang kita nggak pernah pikirkan adalah salah satu contoh ketika kita ada project impor ya, tiba-tiba saya diinfo sama ship owner itu kapalnya nggak bisa sandar. Kendalanya, jadi kalau kapal itu kan ada yang namanya draft kapal ya. Dia tuh ada ketinggian kedalaman tertentu yang dimana pelabuhannya itu dia nggak, tiba-tiba dia bilang draftnya tuh naik gitu. Jadi sempat dibilang kapal ini nggak bisa sandar di Indonesia karena draft pelabuhannya naik gitu. Nggak masuk ke minimal kapal gitu. Wah itu benar-benar di luar prediksi kan. Di luar kendali ya. Di luar kendali kan. Tapi akhirnya kita cari solusi tuh. Kita cari solusi, kita cariin pelabuhan lain. Kebetulan ya ship owner-nya juga kerjasamanya baik. Jadi mereka full effort banget untuk gimana caranya nih kapal bisa masuk, dipindahin pelabuhannya, dicari yang lebih dalam, dan itu kebetulan diperuntukannya bukan pelabuhan internasional, tapi dikasih izin gitu. Dan masuknya pada saat air tuh pasang dan harus keluar udah selesai bongkar pada saat dini hari juga airnya masih pasang, karena kalau surut mereka nggak bisa jalan. Dan itu kan ketika miss aja salah sedikit, berapa tuh biaya kapal sandar, nunggu besok malam lagi itu udah bukan biaya yang murah kan. Dan hal-hal yang di luar kendali MSI itu kan pasti perlu dikomunikasikan dengan customer Pak ya? Betul. Itu kita perlu sampaikan juga kalau misalkan ada kendala gitu. Terlepas dari kita pasti mau memberikan yang terbaik kan. Tapi ya hal-hal kayak gini kan kita harus sampaikan kemungkinan terburuknya ke klien gitu. Bukannya kita nakut-nakutin, tapi ya kita bisa menakar resiko kan. Supaya kita tahu nanti ya apa yang harus kita lakukan tuh ketika kita tahu resikonya ini, worst case-nya seperti apa gitu. Itu wajib disampaikan sih Mas. Oke. Dengan dilakukan digitalisasi oleh MSI di beberapa proses bisnis, ini apakah menjadi salah satu tools untuk penerapan SLA Pak di perusahaan Pak? Iya, kalau sekarang sebenarnya secara internal digitalisasi kita tuh sudah kita punya KPI-nya sendiri ya, di mana KPI ini juga hasilnya kan outputnya SLA ya ke klien gitu. Seberapa lama proses shipment-nya dia kita handle dan bisa di-deliver ke customer gitu. Ya so far sih memang digitalisasi ini secara proses internal dulu Mas kita fokusin, itu harapannya memotong atau memangkas proses-proses yang tadinya kita lakukan ya double input, di mana ya karyawan atau SDM tuh lebih fokus kepada entry data gitu. Bisa berkali-kali kan. Kalau untuk digitalisasi sekarang kita pakai sistem semuanya cukup sekali input aja, semua orang bisa akses gitu. Dan bentuk laporannya juga bisa macam-macam kan gitu. Ya prosesnya sekarang kita masih trial and error juga dan melihat apalagi kemungkinan yang bisa kita maksimalin dari proses digitalisasi tadi. Gitu. Di luar digitalisasi sebagai tools untuk penerapan SLA ini, bagi Pak Adam atau MSI sendiri, apa yang perlu di-improve Pak agar SLA semakin baik gitu? Kalau dari SLA sebenarnya perlu kita improve sekarang adalah dari sisi operasional sih Mas. Karena semakin banyaknya klien baru yang masuk, permintaan semakin banyak, kita juga harus tahu nih kemampuan SDM kita seberapa besar sih untuk menghasilkan SLA yang tetap kita standarisasi gitu kan. Kalau misalkan kita nggak antisipasi, khawatirnya nanti kerjaan makin banyak, bukannya makin cuan tapi makin rugi. Karena ya tadi proses bisnisnya yang tidak distandarisasi, justru yang ada klien malah hilang tuh gitu. Oke.
Terakhir Pak Adam, plan ke depan dari MSI Freight untuk tahun ini dan 5 tahun ke depan seperti apa? Oke. Kalau plan kita sendiri sebenarnya ya kita punya rencana yang sebenarnya cukup besar ya, itu membangun ekosistem bisnis di supply chain, mulai dari pengiriman, mulai dari fasilitasnya juga, bahkan sampai produknya yang menunjang kebutuhan supply chain tadi. Kita mau punya sendiri sebenarnya. Ya itu salah satu mungkin rencana ya 5 tahun kita ke depan atau sampai 10 tahun lah ya, membangun ekosistem supply chain sendiri yang dimana kita bisa ya makan itu ya cuman untuk kita aja gitu. Ya ini sih sebenarnya mungkin masih panjang ya, saya juga masih harus mempertimbangkan lagi tuh apakah mau harus diwujudkan semua atau mungkin ya sebenarnya kita butuh partner aja sih buat ya intinya customer tahu itu selesainya dengan baik lah di dalam dengan kita bekerja sendiri atau sama partner gitu ya. Ya itu mesti dipertimbangkan lagi sih karena makin banyak bisnis sebenarnya kan makin rumit juga Mas, gitu. Betul. Makin banyak yang dihandle ya. Atau ada rencana ekspansi terdekat nih Pak? Oh, kalau terdekat sebenarnya kita lebih ke PPJK sih Mas. Iya, kita di mudah-mudahan tahun ini atau paling telat awal tahun depan itu kita sudah bisa setup PPJK kita sendiri gitu dengan nama sendiri ya gitu. Itu yang terdekat sih. Gitu. Oke, terima kasih Pak Adam untuk waktunya, sukses untuk MSI Pak. Ya, terima kasih Mas waktunya.